Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Slide-nya sudah terlihat ya? Sudah, Sir. Ya, Sudah ya? sudah Ya, terlihat. baik. Saya mulai dari awal ya, karena kemarin di pertemuan pertama kita sudah berbicara ya mengenai dengan RVS yang kita pelajari dalam kewirausahaan. Nah, hari ini saya akan bahas di 2 sesi ke depan, itu berhubungan dengan apa sih arti dari yang namanya kewirausahaan ya. Nah, ini pertemuan minggu pertama ya, di minggu pertama kemarin harusnya menyampaikan tentang arti dulu, ini kemarin belum saya sampaikan. Jadi di pertemuan kali ini saya sampaikan mulai dari apa sih definisi, apa sih pengertian dari kewirausahaan. Setelah mempelajari ini, teman-teman nanti diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep tentang kewirausahaan, ciri-ciri wirausaha itu seperti apa, serta menyadari ya akan pentingnya kegiatan wirausaha dalam mencapai kualitas diri, kualitas hidup, dan kehidupan yang lebih baik. Gitu. Ini yang diharapkan ketika teman-teman sudah mempelajari di dasar atau definisi dari kewirausahaan. Nah, materi pokok yang akan kita bahas di slide PPT ini adalah tentang pengertian dari kewirausahaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi kewirausahaan. Yang kedua, kita akan membahas tentang entrepreneur ya versus dari seller ya. Bedanya itu apa gitu kan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang konsep peluang dan kesempatan bagi wirausaha. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang inovasi dan kreativitas dalam kewirausahaan. Nah, 4 subbab ini yang akan kita pelajari satu persatu, kita akan kupas ya, apa itu mulai dari definisi, apa itu entrepreneur bedanya dengan seller ya, apa itu konsep peluang dan kesempatannya, kemudian inovasi dan kreativitas yang kita butuhkan. Nah, ini sumber yang teman-teman yang saya ambil dalam slide ini, yaitu mulai dari Kuratko ya, Donald dan Hot Girl Richard, nah, ini tahun 2007 tentang entrepreneurship, teori, proses, praktis ya. Ini edisi ke-7 ya dari Kanada Thomson Corporation. Kemudian yang kedua tentang dari sumbernya dari Mujiarto. Ini Wahid ya, Aliaras tahun 2008 tentang kewirausahaan, itu memotivasi dan dalam prestasi dalam karir wirausaha. Ini adalah buku dari UI ya, Fakultas Ekonomi. Nah, ini tentang diterbitkan oleh UI Press ya, University Press. Kemudian yang ketiga adalah tentang dari buku dari Yusuf Sahrial ya, 2010 tentang teori dan praktek kewirausahaan yang telah terbukti. Ini penerbitnya adalah Lentera Ilmu Cendekia. Nah, kita mulai dari definisi kewirausahaan. Nah, definisi kewirausahaan dikatakan dia wirausaha atau entrepreneur ya, adalah orang yang berjiwa berani ya mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani berarti di sini adalah mengambil resiko. Artinya dia mempunyai mental yang mandiri dan mental yang berani dalam dia memulai usaha. Tanpa diliputi adanya perasaan takut ya, perasaan cemas gitu kan. Atau sekalipun dalam kondisi yang tidak pasti gitu. Kemudian entrepreneur sendiri itu dapat diartikan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya seperti finansial ya, dalam hal ini money, kemudian bahan mentah, material, dan tenaga kerja, labor. Nah, untuk menghasilkan suatu produk baru, bisnis baru, ya, proses produksi baru, atau pengembangan organisasi usaha. Ini menurut Marzuki Usman ya, tahun 97. Nah, itu adalah arti dari entrepreneur. Di mana entrepreneur itu memiliki suatu kemampuan dalam menggunakan berbagai macam resource yang ada, baik itu finansialnya, baik itu bahan mentah ya, atau tenaga kerja, kemudian mereka proses ya dengan berbagai macam bisnis baru sehingga menghasilkan yang namanya usaha baru. Nah,
Kemudian kewirausahaan dia melibatkan unsur, yaitu apa unsurnya Pak? Unsurnya adalah peluang dan kesempatan. Ketika berbicara peluang, berarti di sini kita berbicara tentang apa sih arti dari peluang itu apa? Dan kesempatan itu bagaimana? Itu unsur yang diinginkan. Kemudian kata kunci berikutnya dalam keberhasilan seorang wirausaha, saat ini dia dibutuhkan karakter atau sikap, yaitu adalah kreatif dan adanya inovasi. Gitu kan. Ini yang namanya tentang definisi atau keberhasilan dari wirausaha. Kita bahas satu persatu. Nah, kemudian berbicara tentang entrepreneur versus seller. Bedanya apa sih? Gitu ya. Ada di sini adalah entrepreneur versus seller. Nah, kalau kegiatan yang namanya entrepreneur, berarti artinya merubah bentuk. Bentuknya diubah dari bentuk yang pertamanya dia seperti apa, kemudian diubah kembali ke dalam bentuk yang berbeda, sesuai dengan inovasi dan kreativitas yang ada, sehingga tercipta sesuatu hal yang baru yang bisa dijual, ya, yang bisa dipasarkan dengan tanpa intinya dia merubah wujudnya, merubah bentuknya. Apakah merubah kemasannya, apakah merubah apanya, silahkan. Itu adalah entrepreneur. Kemudian, apalagi menciptakan nilai guna baru. Dengan menciptakan nilai guna baru secara otomatis ya, kegiatan di sini adalah kegiatan yang membuat hal baru. Misal dari barang mentah menjadi barang jadi ya. Nah, ada orang yang jualan nasi uduk. Nah, berarti kan dia mengubah bentuk. Yang pertamanya beras ya, kemudian jadi nasi, kemudian dikasih lauk pauk uduk gitu. Nah, jadilah dia adalah nasi uduk. Atau awalnya beras, kemudian dikemas ya, kemudian dibuat lontong ya, atau membuat apa, itu adalah merubah bentuk ya. Namanya bentuknya dirubah wujudnya menjadi bentuk yang baru, itu adalah entre. Kemudian menciptakan nilai yang baru, yang tadi beras tadi dengan katakanlah kemudian jadi lontong, dijual lontongnya, atau mungkin dibuat seperti gado-gado, dibuat ketoprak dan sebagainya, itu menciptakan nilai baru dan harganya pasti lebih mahal dibandingkan dengan hanya merubah bentuk. Butuh sentuhan mencipta, butuh ciptaan menciptakan nilai guna baru, itu akan merubah yang namanya entre. Kemudian entre juga berbicara tentang harga yang lebih mahal. Apa sih harga yang lebih mahal? Nah, itu menjual suatu produk ketika dikemas dengan kemasan semenarik mungkin, berarti kemasan itu akan menjadi lebih mahal. Harga coklat yang memang tidak dibungkus ya dengan kemasan yang menarik, harganya pasti lebih murah dibandingkan yang masuk ke supermarket ya, diubah dengan bentuk yang berbeda dan sebagainya. Itu pasti di situ akan yang namanya dia menciptakan sesuatu hal yang baru, wujudnya berubah, ada inovasi baru, harga pasti lebih mahal. Itu adalah entrepreneur. Terus apa bedanya Pak dengan seller? Seller itu adalah kegiatan di mana seseorang itu hanya menjual kembali atau reseller. Dia tidak punya produk, produk dia itu hanya ngambil produknya, kemudian produknya itu dijual kembali dengan tanpa merubah bentuk, tanpa menciptakan ide baru, tanpa menciptakan kreativitas baru, sehingga harga yang dijual pun lebih murah. Bentuknya tetap tidak berubah, ya kan? Kemudian nilai guna juga tidak berubah, kemudian harga juga relatif lebih murah. Itu adalah seller, penjual. Apa bedanya Pak kalau misalnya kita mengambil dari yang namanya toko agen? Agen kita beli dengan harga yang lebih murah, ya, kemudian kita jual kembali kepada konsumen, ya, tanpa merubah bentuk dengan kita mendapatkan selisih keuntungannya. Itu ya, itu yang namanya adalah seller. Nah, yang jelas di sini yang perlu digarisbawahi sama teman-teman, ketika berbicara entrepreneur, berarti teman-teman di sini akan berbicara tentang yang namanya, balik ke sini, peluang. Peluang itu apa Pak? Peluang itu kesempatan. Kesempatan yang tidak datang dua kali.
Ketika berbicara kesempatan tidak datang 2 kali, berarti teman-teman di sini harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana nih kesempatan ini yang ada ini jangan sampai terlewatkan dengan sia-sia. Ketika terlewatkan dengan sia-sia, yang jadi masalah adalah bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan peluang yang ada, bisa melihat sesuatu yang tidak jadi peluang, tapi menurut teman-teman jadi peluang. Itu adalah wirausaha. Gitu loh. Ketika melihat kondisi saat ini di bulan suci Ramadan, orang melihat peluang, oh semua orang butuh dengan namanya takjil. Nah, ketika orang butuh takjil, orang berpikir, oh berarti saya untuk mendapatkan uang, secara otomatis saya harus berusaha semaksimal mungkin jualan takjil. Akhirnya tuh semua orang jualan takjil, jualan buat berbuka puasa, karena itu peluangnya hanya datang setahun sekali. Hanya di bulan suci Ramadan aja. Nah, mereka mendadak menjadi penjual, mereka mendadak menjadi seller, atau bahkan ada yang mendadak menjadi seorang entrepreneur. Itu peluang. Peluang tidak akan datang 2 kali. Sehingga jika peluang tidak datang 2 kali, teman-teman bangun kesempatan yang ada agar menjadi yang lebih baik lagi di situ. Kemudian, kata kunci bagi keberhasilan kewirausahaan. Kata kuncinya apa, Pak? Kata kuncinya tadi kan, kreatif dan inovasi. Dengan teman-teman kreatif, teman-teman mempunyai ide yang baru, ide yang cemerlang yang baru. Kemudian juga teman-teman membangun adanya inovasi baru, hal yang baru, sehingga inovasi itu bisa dijadikan sebagai entrepreneur. Nah, jadi di sini terserah teman-teman. Kira-kira teman-teman saat ini ada di mana? Apakah ada di entrepreneur? Apakah ada di seller? Gitu. Kalau teman-teman masih tidak mengubah bentuk dengan hanya mencari selisih aja, berarti teman-teman baru menjalankan seller, hanya penjual, ya. Tapi kalau entrepreneur, dia benar-benar mulai dari yang namanya produksi, mulai dari namanya produsen. Ketika sudah dia dibentuk wujudnya, kemudian nilainya berbeda, dia punya nilai baru, nilai tambah baru, harga lebih mahal. Itu adalah entrepreneur. Nah, kemudian konsep peluang dan kesempatan. Opportunity ya fly be well ya, visit nah regret. Nah ini artinya di sini bahwa kesempatan itu dimiliki oleh setiap orang. Ketika kita berbicara, semua orang mempunyai kesempatan. Percaya dan yakin benar, semua orang memiliki punya kesempatan yang sama. Tetapi ada orang yang bisa melihat peluang, bisa melihat kesempatan yang ada orang yang gunakan semaksimal mungkin untuk mereka mengambil suatu peluang, suatu kesempatan yang dimiliki oleh semua orang, tetapi orang ini action. Beda halnya dengan peluang. Peluang itu hanya ditemukan oleh atau dinikmati oleh orang-orang yang mau memanfaatkan kesempatan dengan baik, yaitu melalui cara-cara yang berbeda. Itu adalah peluang, ditemukan atau dinikmati oleh orang-orang yang mau memanfaatkan kesempatan dengan baik melalui cara-cara yang berbeda. Ini adalah peluang. Contoh, berjualan pulsa. Ini juga sama ya. Zaman sekarang orang sudah mulai ketinggalan ya kalau jualan pulsa ya. Saat ini orang udah pakai m-banking, pakai Dana dan sebagainya, itu bisa bertransaksi. Ya. Jualan pulsa, jualan kuota dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Berjualan menu sarapan. Sama nih kan, berjualan menu sarapan dan sebagainya juga ini akan menjadi salah satu peluang yang ada. Berbisnis IO, event organizer. Nah ini otomatis ketika kita berbisnis, ini kita akan melihat bahwa yang namanya bisnis IO itu adalah bisnis yang ibaratnya kita hanya penyedia jasa, penyedia event, dan penyedia event ini kemudian kita mencas kepada klien kita dengan harganya, kemudian kita mendapatkan selisih keuntungan setelah acaranya selesai. Kemudian apalagi Pak? Fotografer. Nah, sama. Ketika teman-teman berbicara fotografer di sini, berarti teman-teman di sini akan berbicara tentang berapa selisih uang yang saya dapatkan ketika saya menjadi seorang fotografer atau makeup artist ya, sama ya, ini juga mendapatkan cuan dan lain sebagainya. Itu adalah konsep peluang dan kesempatan. Nah, terus tadi kita berbicara tentang inovasi. Inovasi dan kreativitas kewirausahaan. Apa sih Pak bedanya antara kreativitas
ya dengan kata inovasi. Kreativitas ini merupakan bahan bakar dari terciptanya suatu ide kewirausahaan. Artinya kalau teman-teman punya ide, ya ini adalah cikal bakalnya untuk teman-teman bisa menciptakan suatu ide di dalam suatu kewirausahaan. Kemudian ada lagi kata impossible. Kata impossible ini merupakan tantangan terbesar yang harus disolusikan oleh pelaku bisnis kewirausahaan. Kenapa saya di sini katakan sebagai harus disolusikan? Karena melalui implementasi dari ide-ide brilian yang original. Contoh, seorang anak mempunyai imajinasi, mempunyai creativity, kemudian dia akhirnya action melakukannya. Wah, akhirnya dia menciptakan inovasi baru, ya, bahwa pisang dengan warna yang berbeda-beda, akhirnya dia cat dengan warna yang berbeda-beda. Itu adalah inovasi. Menciptakan sesuatu produk baru dengan kreativitas ditambah dengan actionnya. Ya kan? Nah, dulu waktu sebelum pandemi orang lebih cenderung makan senangnya makan di tempat. Tapi ketika pandemi kemarin orang berlomba-lomba ya, akhirnya mereka pesan dengan online ya, dengan GoFood dan sebagainya, sehingga itu adalah kreativitas baru, kemudian action, dan muncul budaya baru bahwa orang Indonesia lebih cenderung senang tinggal nunggu saja, tidak jalan ya, tidak kemana-mana, tapi dia sudah mendapatkan apa yang dia harapkan. Itu adalah tentang kreativitas dan inovasi. Ini ya yang berbicara tentang inovasi di sini. Nah, kemudian di slide berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa karakteristik kewirausahaan. Nah, ketika kita berbicara tentang yang namanya karakteristik kewirausahaan, berarti di sini teman-teman diharapkan setelah mempelajari karakteristik kewirausahaan, teman-teman akan memahami konsep tentang kewirausahaan, ciri-ciri wirausaha itu bagaimana, serta bagaimana teman-teman bisa menyadari akan pentingnya kegiatan wirausaha dalam mencapai kualitas diri, kualitas hidup, dan kehidupan yang lebih baik. Ini yang diharapkan. Materi pokok yang akan kita bahas di materi kedua ini adalah tentang karakteristik kewirausahaan, dibagi menjadi 4 di sini. Ada adalah kewirausahaan itu dilahirkan atau diciptakan. Kalau dilahirkan berarti dia ada turunan, ya, ada turunan dari orang tuanya berjiwa entrepreneur. Ketika orang tuanya berjiwa entrepreneur, berarti secara otomatis ya anaknya juga akan memiliki jiwa entrepreneur. Yang kedua, apakah kewirausahaan itu diciptakan? Dilahirkankah atau diciptakan? Yang kedua, kita akan membahas tentang karakteristik umum kewirausahaan. Apa nih karakteristik umumnya di situ? Yang ketiga, kita belajar masalah technopreneurship dan sociopreneurship. Bagaimana membuat yang namanya usaha ya, dari ibarat dengan teknologi kewirausahaan atau kewirausahaan yang bersifat sosial di situ. Yang keempat adalah profil wirausaha dalam dan luar negeri. Di sumber pustakanya ya, mulai dari Murjiarto Wahid ya, IRS 2008, kewirausahaan motivasi dan prestasi dalam kewirausahaan, terus sama Yusuf Syahrial 2010 dalam teori dan praktek kewirausahaan yang telah terbukti. Ya, ini Jakarta, penerbitnya adalah Rontera Ilmu Cendekia. Nah, tadi kita bahas di awal. Kewirausahaan itu apa, Pak? Kewirausahaan itu born atau made versus artinya dilahirkan ya atau diciptakan. Ketika orang berbicara bahwa kewirausahaan itu dilihat di sini, apakah pengaruhnya dari sifat bawaan dari orang tuanya atau kemudian lingkungan, kondisi lingkungannya yang berbeda atau dukungan pendidikannya yang berkarakter dia wirausaha dan segala macam. Sehingga dengan yang namanya ketiga kondisi ini, kondisi lingkungan, baik itu sifat bawaan dari lahir, dukungan pendidikan dan sebagainya, maka terciptalah di sini yang namanya adalah entrepreneur. Contoh tokoh yang memang wirausahanya itu dilahirkan. Contohnya adalah Lim Swee Leong.
Ini adalah Salim Group ya. Ini adalah yang dimana dia adalah lahir dari keluarga kaya, lahir dari orang tuanya kaya, lahir dari orang tuanya pembisnis, kemudian anaknya pun ngikut jadi pembisnis. Ini adalah yang dilahirkan. Kemudian almarhum Bob Sadino, ya, Kimchi Group yang menciptakan dengan namanya Kimchi Group. Ini Bob Sadino. Dia adalah orang tuanya dulu kaya raya, dulu juga dia pernah menjadi supir taksi. Kemudian juga dia menjual seluruh asetnya untuk dia berdagang ya, untuk dia beternak ayam petelur. Yang akhirnya ayam petelur itu dijual ke rumah-rumah dengan cara door to door. Gitu. Akhirnya setelah itu terkenal bahwa ayam broiler ini belum banyak seperti saat ini. Dulu masih langka banget. Itu ngambil dari India. Kemudian almarhum itu belajar cara berternak dan segala macam, akhirnya berhasil. Dan menjual telurnya pun hanya bisa dijual sama orang-orang yang ngerti tentang ini adalah ayam broiler, ayam dari luar negeri dan sebagainya. Kemudian ada lagi Pak, orang kewirausahaan yang memang kewirausahaan itu dibuat, ya. Perusahaan itu dibuat ya, diciptakan ya, bukan dilahirkan. Contohnya apa? Insinyur Ciputra Group yang punya Mall Ciputra, pokoknya semua bisnis Ciputra Group itu adalah yang memang diciptakan, dia bukan dilahirkan dari orang tua kaya. Kemudian siapa lagi? Dokter Gigi Hairul Tanjung. Nah ini adalah Citismart ya, Transmart ya. Ini yang memang corporation. Dia adalah seorang dokter gigi. Kemudian dia berubah menjadi seorang pembisnis ya. Dan dia rasakan bahwa dia seorang pembisnis. Ini dia bisa semua Transpak ya, Transmart segala macam itu dia yang punya. Sampai dengan dalamnya ada Bank Mega yang dia punya sebagai orang yang terus berkembang di dalam kewirausahaannya. Kemudian apa lagi? Karakteristik kewirausahaan di sini dimulai dari yang namanya teman-teman dorongan berprestasi. Yuk teman-teman yang mempunyai dorongan berprestasi, yang mempunyai semangat berprestasi, ini adalah modal dasar teman-teman memiliki yang namanya karakteristik kewirausahaan. Ketika teman-teman sudah punya dorongan yang untuk berprestasi, maka teman-teman diusahakan ke depan teman-teman bisa bekerja dengan keras. Bekerja keras dengan sistematis, apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman inginkan, semua tercapai dari kerja keras itu. Setelah kerja keras, teman-teman kenapa lagi? Memperhatikan kualitas. Baik kualitas entrepreneur teman-teman, kualitas diri, ataupun apapun kualitas teman-teman. Sehingga kualitas yang diharapkan teman-teman menjadi orang yang lebih baik lagi di kedepannya. Kemudian setelah kualitas apa? Teman-teman harus mempunyai rasa yang sangat bertanggung jawab. Kenapa di sini saya katakan sangat bertanggung jawab? Berarti keberhasilan usaha teman-teman tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi teman-teman sendirilah yang menentukan berhasil apa tidaknya usaha teman-teman itu. Kemudian, setelah sangat bertanggung jawab, selanjutnya apa lagi? Berorientasi pada imbalan. Nah, dengan berorientasi pada imbalan, secara otomatis di sini berarti teman-teman akan berorientasi kepada teman-teman mengeluarkan modal. Dengan teman-teman mengeluarkan modal, berarti teman-teman di sini harus mendapatkan yang namanya income, mendapatkan yang namanya omset, mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Sehingga teman-teman ketika berorientasi kepada hasil, teman-teman akan lebih beroptimis untuk mengembangkan usaha teman-teman. Dengan teman-teman beroptimis, teman-teman yang luar biasa semangatnya, sehingga setelah itu teman-teman akan berorientasi kepada hasil yang lebih baik dari hasil yang terbaik yang teman-teman harapkan dari situ. Ya kan? Setelah berorientasi pada hasil yang terbaik, kemudian teman-teman akan bisa yang namanya teman-teman mampu mengorganisasikan. Dengan teman-teman mampu mengorganisasikan dengan baik, maka teman-teman secara otomatis teman-teman akan punya tim yang kuat, teamwork yang kuat. Dengan teamwork yang kuat, teman-teman akan berusaha semaksimal mungkin teman-teman untuk mendapatkan peluang untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk menjadi seorang yang berhasil di dalam kewirausahaannya. Kemudian setelah teman-teman punya organisasi gitu kan, maka punya teamwork dan segala macam gitu kan,
Selanjutnya teman-teman berorientasi pada uang, namanya itu situ. Yang karakteristik pada uang, teman-teman berusaha semaksimal mungkin, teman-teman akan mendapatkan omset yang besar, keuntungan yang lebih besar lagi. Itulah adalah karakteristik dari kewirausahaan. Kemudian, next berlanjut dengan ada yang namanya technopreneurship. Technopreneurship ini ada dua suku kata ya, di mana ada teknologi ditambah dengan namanya entrepreneurship. Ketika technopreneurship merupakan proses dan pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi yang tepat kelak bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor untuk pengembangan ekonomi nasional. Unsur penting dalam technopreneurship di sini apa? Teknologi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Memenuhi kebutuhan konsumen dengan teknologi. Yang kedua, teknologi dapat menghasilkan keuntungan, menghasilkan profit. Nah, ini adalah technopreneurship. Contohnya apa? Product entrepreneurship, e-commerce, ya mobil application, ya wifi network, ya PR teknologi, ya sekarang udah banyak tuh aplikasi-aplikasi e-commerce yang lain ya. Ada mulai bermunculan, ada Dana ya, ada bermunculan, ada namanya Gojek ya, GoFood dan sebagainya. Itu salah satu technopreneurship yang memang perpaduan kewirausahaan ditambah dengan yang namanya teknologi. Selanjutnya ada yang namanya sociopreneurship. Nah, sociopreneurship. Dengan yang namanya sociopreneurship berarti ini ada dua suku kata. Ada sosial plus ada entrepreneurship. Sociopreneur itu adalah wirausaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kesejahteraan anggota masyarakat yang menjadi target pelayanannya. Contoh, Sentra Batik Pekalongan Trusmi. Nah, ini di sana semua usahanya itu adalah usaha yang melibatkan seluruh penduduk yang ada. Dia punya jiwa sosial yang tinggi, sehingga dengan sosial yang tinggi diharapkan dia bisa mengembangkan usahanya menjadi besar dengan usaha Sentra Batik Pekalongan dengan nama daerah yang dia pakai. Apalagi Kampung Inggris Kediri, nah sama. Di sana membuat suatu komunitas bahasa Inggris di daerah Kediri yang satu sama lain komunitas ini sama-sama mempunyai yang namanya organisasi yang kuat sehingga muncul sociopreneurship yang lebih hebat. Sentra Kerajinan Songket Nusa Tenggara Timur. Nah, ini sama nih. Ini juga adalah sociopreneur. Usaha rakyat budidaya lele jumbo itu sama. Dan melibatkan masyarakat, melibatkan rakyat. Kemudian budidaya lebah madu dan sebagainya. Itu adalah sociopreneurship. Ini contoh ya, Indonesia Young Entrepreneur ya. Ini adalah Hamzah nih, Hamzah Ijul Haq ya. Dia adalah pengusaha bimbel, dia punya 44 cabang ya pada usia 22 tahun. Ini adalah Elang Gumilang ya. Dia CEO Elang Group ya. Elang Group dan dia di sini pada usia 30 tahun dia sudah punya sebagai developer di sini. Ada lagi Tex Saverio. Ini international fashion designer ya, desainer ini luar negeri secara internasional. Dia berhasil menginikan pada usia 31 tahun. Kemudian lagi nih Hafiza Elvira. Dia pada umur 25 tahun dia sudah berhasil ya Nala City Foundation, jilbab manik ya hasil kerajinan penderita kusta. Ini. Kemudian ini adalah Rizka Wahyu Romadona. Ya. Ini pada usia 31 tahun dia adalah owner lapis talas khas Bogor Sangkuriang. Nah, ini adalah contoh-contoh dari Indonesian Young Entrepreneur yang mereka sudah berhasil ya menciptakan suatu usaha baru di usia mereka yang cukup muda. Nah, kemudian ada lagi nih profil entrepreneur berikutnya ya. Mungkin ini nggak asing nih buat teman-teman. Ini adalah Bapak Menteri Pendidikan kita ya. Pendidikan, Kebudayaan dan Budaya dan Riset Teknologi dalam ini adalah Bapak Nadiem Makarim ya. Nah, beliau ini sebagai juragan Gojek ya. Dimana ketika dia bisa mengembangkan usaha Gojek
yang pertamanya apa, kemudian menjadi aplikasi yang kuat, maka Gojek saat ini bisa sebagai alternatif yang memang sudah berbasis entrepreneur yang berbasis teknologi. Baik, sampai sini dulu. Silakan jika ada sharing atau pertanyaan dipersilahkan. Ada, silakan. Saya mau bertanya, Sar. Boleh, silakan. Kan tadi kan Sar bilang kan tadi perbedaan entrepreneur sama reseller ya, Sar. Nah, entrepreneur kan itu pelaku utamanya ya yang membangun bisnis tersebut. Sedangkan reseller itu dia menjual kembali yang dihasilkan seorang entrepreneur, bukan, Sar? Ya, nah pertanyaan saya, apakah sama dengan dropshipper dengan reseller? Apanya? Apa yang sama apanya? Apakah sama dropshipper sama reseller? Recycle sama reseller. Dropshipper. Oh iya. Oke, makasih. Ini sebenarnya prinsipnya hanya dua ya, prinsipnya ya. Ketika kita berbicara tentang yang namanya entrepreneur dan seller, mau itu drop ya, mau itu ibaratnya reseller dan apapun itu namanya, yang penting dibedakan dua. Ketika teman-teman saat ini mampu, teman-teman hanya menjadi reseller, teman-teman tidak menciptakan mulai dari produksinya ya sampai teman-teman ke distribusi, teman-teman hanya menjual barang kembali dengan menerapkan hanya pemasarannya saja. Itu menurut saya itu hal yang bagus ya. Di awal teman-teman semua juga berawal orang-orang yang memang tidak mempunyai modal yang cukup, tidak mempunyai keberanian yang cukup, tapi teman-teman sudah berani menjadi reseller atau menjadi drop ya, itu sudah termasuk orang-orang yang sudah selangkah lebih maju dibandingkan dengan teman-teman yang tidak mengikuti sama sekali. Kenapa saya katakan begitu? Karena memutus rasa malu untuk berjualan itu cukup tinggi. Karena orang mayoritas biasanya mereka itu nggak mau jualan. Pak, saya malu jualan, apalagi menawarkan. Sederhana membuat status di WhatsApp aja untuk jualan, pasti orang-orang yang tidak terbiasa, pasti mereka akan berat di situ. Kenapa berat? Karena yang mereka rasakan di situ benar-benar mereka tidak berani, mentalnya tidak percaya diri mereka untuk bisa menjual produk yang ingin dia sampaikan kepada calon konsumen. Nah, tapi kalau teman-teman mampu ketika sudah reseller sudah banyak, kemudian teman-teman akhirnya membuka dengan sendirinya dari entrepreneurship sendiri ya, mulai teman-teman dari barang mentah, kemudian barang jadi ya, kemudian teman-teman sampai teman-teman distribusikan, sampai teman-teman terjun juga menjadi pemasarnya, itu teman-teman sudah berhasil melaksanakan adanya entrepreneurship. Entrepreneur di dalamnya bebas. Hanya orang yang bisa pertama mendapatkan omset, mendapatkan keuntungan, itu adalah entrepreneur. Ketika teman-teman punya modal 100.000, bisa balik 150.000, itu sudah dikatakan sudah bagus. Jadi teman-teman sudah mendapatkan profit, sudah mendapatkan keuntungan. Tapi kalau teman-teman modal 100.000, kemudian juga teman-teman dapat 100.000, berarti teman-teman di situ rugi. Kenapa rugi? Karena yang namanya impas itu dalam usaha itu teman-teman ada. Yang teman-teman lakuin itu ada teman-teman melakukan distribusi, teman-teman melakukan pergerakan, teman-teman melakukan energi untuk menjual dan segala macam. Itu membutuhkan yang namanya energi, membutuhkan ibaratnya daya lain ya, seperti transport, bensin di dalamnya, ada mungkin makan siang ya, minum dan sebagainya. Itu masih dianggap rugi. Nah, saat ini teman-teman berada di posisi manapun, mau dia teman-teman di reseller atau teman-teman di entrepreneur atau mau dalamnya sudah menjurus ya, apakah technopreneurship yang di bidang teknologi usahanya, ada lagi sociopreneurship yang usahanya merupakan pemberdayaan masyarakat daerah sekitar
sehingga warga-warga tidak bekerja, kemudian dirangkul, dan akhirnya mereka pertama mendapatkan yang namanya penghasilan. Itu baik banget ya. Tinggal kembali ke teman-teman, teman-teman mampunya saat ini ada di mana? Yang berat itu orang tidak pernah jualan, orang tidak pernah menjual, kemudian orang itu sendiri agak keberatan. Apa Pak keberatannya? Keberatan dia misalnya untuk bisa memasarkan produknya kepada orang lain, itu berat. Sok aja coba. Orang yang nggak pernah memasarkan, Anda coba dari sekarang. Bikin jualan apa? Jualan kurma atau apa? Coba pang-pang di historis status WA teman-teman. Pasti kalau teman-teman takut, wah Pak nanti ada yang bully saya. Pak nanti ada yang nanya saya ini. Wah nanti saya dianggapnya ini segala macam. Pasti akan ada perasaan seperti itu. Itu adalah orang-orang yang belum memiliki jiwa reseller, apalagi jiwa entrepreneur. Karena asumsinya ketika orang berbicara entrepreneur, dia harus siap belajar dari hulu dan hulu sampai ke hilir itu harus bisa. Gitu. Seperti itu yuk. Terima kasih, Sir. Monggo, ada lagi? Silahkan. Oh ya, saya mau tanya satu lagi. Boleh, silakan. Apa pengaruh pendidikan terhadap mental kewirausahaan, Pak? Oke, pendidikan ya. Pendidikan, berbicara tentang masalah pendidikan berarti berbicara tentang yang namanya itu ilmu yang memang dia miliki atau gelar yang dia miliki di dalam mental kewirausahaan. Sebenarnya di Indonesia pendidikan itu tidak terlalu dilihat ya di dalam suatu yang namanya entrepreneurship. Ada praktisi, ada akademisi. Nah, praktisi adalah orang yang tidak mementingkan pendidikan secara gelar, kemudian dia terjun ke lapangan, dia adalah orang lapangan yang dia ibaratnya itu berusaha semaksimal mungkin untuk menjual produknya dan usahanya agar usahanya terus maju. Itu orang praktisi. Nah, orang akademisi adalah orang yang memang bertugas. Dia belajar ya mulai dari dia sarjana ya, kemudian dia terus penasaran dia masuk magister, terus penasaran sampai masuk dia doktor gitu kan. Nah, orang akademisi ini berbeda dengan praktisi. Karena dua hal ya. Akademisi adalah berbicara masalah keilmuan, berbicara masalah teori yang ada. Tetapi kalau praktisi adalah orang yang memang dia berani action, berani bersikap, berani dia melakukan sesuatu hal yang penting usahanya maju. Yang penting dia berani action untuk mengembangkan usahanya ke depan. Itu praktisi. Pak, kalau gitu nggak penting dong Pak pendidikan. Nah, sekarang saya garis bawahi. Di Indonesia, orang saat ini jika Anda berpendidikan, orang akan hormat sama kita. Gelar di Indonesia itu masih diagung-agungkan ya. Padahal sebenarnya banyak orang-orang yang tidak sekolah. Yang tidak sekolah, kemudian dia punya rumah sakit. Ada orang yang nggak sekolah, dia punya apartemen, dia punya perusahaan, dia punya usaha tambak ikan lele misalnya, dia punya usaha rumah makan di daerah elit dan segala macam gitu. Nah, itu adalah orang-orang yang memang notabene-nya kaya dari lahir. Tadi kan kewirausahaan ada dua macam. Ada kewirausahaan itu yang memang dia dilahirkan dari keluarga entrepreneur, akhirnya dia kaya raya, ya kan? Ada orang yang ibaratnya dia menciptakan sendiri, membangun karakter sendiri, akhirnya dia menjadi seorang wirausaha. Dan biasanya orang-orang yang memang dia dilahirkan dari keluarga kaya, dia tinggal meneruskan hasil usaha orang tuanya. Berbeda dengan orang yang memang notabene-nya adalah dia bukan dari keluarga entrepreneur. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan usahanya, untuk mengembangkan usahanya, akhirnya besar. Insinyur Ciputra. Ciputra yang tadi saya jelaskan di situ, dia adalah orang yang memang diciptakan. Dia menciptakan sendiri wirausahanya tanpa orang tuanya kaya. Akhirnya Ciputra itu juga dia seorang insinyur, berarti dia pendidikan dia sudah S1. Insinyur gelar zaman dulu sekolah kuliahnya 5 tahun kuliahnya.
Dia adalah ibaratnya tukang insinyur kalau dalam sisi dulu anak sekolahannya. Berarti dia orang yang cerdas gitu. Secara teknologi, kemudian dia akhirnya mengembangkan usaha-usahanya dengan pendidikan yang dia dapatkan untuk menopang, untuk berjiwa mental kewirausahaan yang lebih baik. Kemudian Hairul Tanjung. Hairul Tanjung adalah dokter gigi. Dia pun sama, berpendidikan. Pak, kok nggak nyambung? Dia dokter gigi, kemudian dia jadi wirausaha. Itu masalahnya bukan masalah dari pendidikannya, tapi bermasalahnya adalah dia mempunyai mental yang tangguh, dia punya mental yang kuat, dia sudah mengetahui tentang seluk-beluk tentang kesehatan. Akhirnya dia penasaran, akhirnya dia belajar bisnis, kemudian Hairul Tanjung membuka usaha-usahanya dan sampai sekarang terkenal sebagai pemilik Transpark ya, kemudian pemilik yang namanya Bank Mega dan sebagainya. Itu bisnisnya luar biasa itu anak Hairul Tanjung. Yang dulu dikenal sebagai anak singkong gitu, Hairul Tanjung itu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi Hairul Tanjung adalah menjadi orang yang lebih hebat dibandingkan yang lain. Hairul Tanjung pun kalau dari pendidikan saat ini dia terakhir update dia sudah ambil S2-nya dari luar negeri, Magister Bisnis Administrasi. Dia pun termasuk orang yang hebat di bidangnya. Kita ambil Bapak Mas Menteri Gojek, ya, Pak Nadiem Makarim. Dia pun orang yang kuliahnya sampai MBA, Master Bisnis Administrasi dari luar negeri juga. Dia pun menjadi seorang wirausaha bermentalkan pendidikan yang kuat. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata. Beliau sudah doktor. Beliau S1 dan S2-nya dari luar negeri, gelarnya MBA, dan beliau menyelesaikan doktor dari kampus Pelita Harapan. Dan saat ini dia menjadi seorang pengusaha yang sukses juga. Dia adalah seorang yang saya katakan dari segi pendidikan yang cukup bagus, akhirnya dia bisa mengembangkan usahanya tidak hanya usaha skala nasional, bahkan dia bisa mengembangkan usahanya menjadi skala internasional. Yang punya Hotel Sahid itu dulu Pak Sukamdhani. Pak Sukamdhani itu beliau adalah seorang guru besar dari UI, profesor, dia pun seorang doktor, dia pun seorang akademisi, tapi dia pun punya Hotel Sahid Group, dan saat ini banyak juga perguruan tinggi dari Prof. Sukamdhani itu, dan sekarang sudah yang menjalankan adalah anak-anaknya yang dari Sukamdhani Group di dalamnya. Dia termasuk orang yang hebat di pendidikan, dia bermental wirausaha di bidang pendidikan, tetapi dia bisa mengembangkan, membalancing di antara keduanya, antara ilmu dengan praktisi itu ternyata bisa sama-sama berjalan. Pak, bedanya apa kalau kita nggak kuliah? Bedanya nanti teman-teman tidak bisa mengembangkan usahanya ini sampai go internasional. Pak, bisa kan kita tinggal bayar konsultan? Betul, bayar konsultan bisa. Tapi lebih baik teman-teman tahu ilmunya ketika ada anak buah teman-teman yang jolim, anak buah teman-teman yang jahat, mau menipu segala macam, teman-teman udah langsung sigap bahwa ada kehati-hatian di dalam menghadapi, dalam mengembangkan usaha ke depannya. Tidak ada yang sia-sia di dalam pendidikan, tidak ada yang sia-sia dalam kuliah. Apapun jurusan yang diambil, kemudian usahanya apa, itu sudah takdir dari Allah. Yang jelas semuanya itu menjadikan kita kuat dan kita memiliki pengalaman hidup yang lebih baik, pengalaman yang lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak kuliah. Mereka pun usahanya stagnan, hanya skala nasional saja. Seperti itu, Yu. Terima kasih banyak, Sir. Monggo, sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya langsung masuk ke sesi berikutnya ya, dengan slide yang berbeda ya. Baik, kesimpulannya di pengertian entrepreneurship ya dan karakteristik entrepreneurship, diharapkan teman-teman ini tidak melihat saat ini orang-orang yang berhasil di dalam mereka menjadi seorang entrepreneur, jadi orang-orang hebat, semuanya itu mereka berproses dari nol. Bahkan ada yang berproses dari minus gitu. Tapi mereka terus jatuh, bangun mereka. Mereka punya prinsip jatuh sekali, bangun 2 kali. Jatuh 100 kali, bangun 101 kali. Sehingga mereka tidak ada harapan, tidak ada alasan mereka untuk kalah sebelum berjuang. Kalau Allah menakdirkan ada kita gagal 1 kali, kalau kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau kita punya kesempatan, jatuhnya kata Allah 1 kali, tapi kita mencoba yang kedua, itu pasti akan berhasil di dalamnya. Karena bagaimanapun kita adalah manusia yang terus maksimal mungkin berusaha agar usaha apa yang kita harapkan ke depan itu tidak sia-sia.
Tidak hanya menjadi seorang entrepreneur, tidak hanya menjadi seorang pekerja saja, rubah mindset kita untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Ketika Anda jadi seorang owner, Anda bisa mempekerjakan orang lain, tidak hanya karyawan Anda, tapi keluarga Anda, karyawan Anda punya suami, punya istri, punya anak, punya orang tua, dan itu bergantung kepada usaha kita yang ada itu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kita bermanfaat buat orang banyak, kita pun termasuk orang yang bisa menyiapkan lapangan kerja, yang tidak hanya pemerintah yang menyiapkan, bahkan dengan perubahan zaman yang sangat luar biasa hebat, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang entrepreneur sejati. Entrepreneur sejati adalah seorang yang berwatak, seorang yang bermental baja, yang tidak kenal kata gagal, yang ada adalah kata belajar. Sukses dan belajar itu adalah slogan untuk entrepreneur sejati. Terima kasih ya untuk sesi ini. Saya close dulu untuk rekamannya, nanti langsung lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih.